Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Sri Lestari, NIM K2318008. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial untuk menentukan uji beda proporsi chi-square pada tabel silang 2 kali 3 menggunakan Microsoft Excel 2016. Nah, apa itu uji chi-square? Uji chi-square atau kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square menggunakan teknik goodness of fit atau untuk menguji apakah frekuensi hasil observasi menyimpang dari frekuensi harapan. Jika nilai chi-square kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat dan mengarah pada penerimaan kepada hipotesa 0 atau H0. Nah, chi-square ini mempunyai karakteristik. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, nilai chi-square selalu positif karena merupakan hasil pengkuadratan. Terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan derajat kebebasan atau DK bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu datanya berbentuk diskrit atau nominal. Nah, chi-square ini akan berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu tidak ada nilai sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut actual count atau lambangnya F0 sebesar 0. Apabila bentuk tabel kontingensi itu 2 kali 2, maka tidak boleh terdapat satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau expected count atau FH kurang dari 5. Nah, apabila bentuk tabel itu lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, untuk dasar keputusan pengambilan keputusan, karena ini menggunakan Microsoft Excel, berarti kita hanya menggunakan chi-square hitung, membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, jika chi-square hitung itu kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 akan ditolak. Nah, di sini akan membahas uji beda proporsi chi-square pada tabel silang 2 kali 3 menggunakan Microsoft Excel. Nah, uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel. Nah, rumusnya itu secara matematis dituliskan bahwa chi-square adalah sigma dari F0 atau frekuensi yang diobservasi dikurangi dengan frekuensi harapan yang dikuadratkan, lalu dibagi dengan frekuensi harapan. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu adalah ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan jenis model pembelajaran terhadap tingkat hasil belajar siswa pada materi gerak parabola. Jenis model pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu PBL dan CTL. Nah, sedangkan untuk tingkat hasil belajar siswa dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan 115 anggota sampel siswa dengan tingkat hasil belajar tinggi, 80 siswa memiliki hasil belajar tinggi dengan penerapan model PBL, dan 35 siswa memiliki hasil belajar tinggi dengan penerapan model CTL. Nah, dari 160 anggota sampel siswa dengan tingkat hasil belajar sedang, 100 siswa memiliki hasil belajar sedang dengan penerapan model PBL dan 60 siswa memiliki hasil belajar sedang dengan penerapan model CTL. Lalu dari 130 anggota sampel dengan tingkat hasil belajar rendah, 80 siswa memiliki hasil belajar rendah dengan penerapan model PBL dan 50 siswa memiliki hasil belajar rendah dengan penerapan model CTL. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita dapat menentukan judul penelitian ini dapat dirumuskan perbedaan jenis model pembelajaran PBL dan CTL terhadap tingkat hasil belajar siswa pada materi gerak parabola. Untuk variabel penelitiannya yaitu jenis model pembelajaran. Rumusan masalahnya yaitu adakah perbedaan yang signifikan antara jenis model pembelajaran yang diterapkan terhadap tingkat hasil belajar siswa pada materi gerak parabola. Nah, sampelnya
Sampel pada penelitian ini terdiri atas 3 kelompok sampel, yaitu siswa yang memiliki hasil belajar tinggi berjumlah 115 siswa, sampel siswa yang memiliki hasil belajar sedang berjumlah 160 siswa, dan sampel siswa yang memiliki hasil belajar rendah berjumlah 130 siswa. Hipotesis yang diajukan yaitu H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis model pembelajaran yang diterapkan, yaitu PBL dan CTL, dengan tingkat hasil belajar siswa. Sedangkan HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis model pembelajaran yang diterapkan, PBL dan CTL, dengan tingkat hasil belajar siswa. Lalu untuk kriteria pengujian hipotesisnya itu, apabila nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka H0 diterima, sedangkan nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka HA diterima. Itu seperti tadi di penjelasan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan pengolahan datanya. Kan ini baru sampai ke hipotesisnya. Nah, di sini kita akan mengolah datanya. Nah, saya punyai data seperti berikut ini. Datanya berupa model pembelajaran dan tingkat hasil belajar siswa seperti di tabel ini. Ini acak ya. Nah, untuk memudahkannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan model pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, model pembelajarannya ini akan kita kelompokkan antara PBL dan CTL dengan menggunakan fitur sort and filter. Di sini kita gunakan sort Z2E karena yang akan diberi kode 1 itu adalah PBL. Lalu ini ada sort warning, kita pilih yang expand the selection. Lalu kita sort, nah maka akan secara otomatis PBL akan terkelompok dengan sendirinya dan CTL. Nah, ketika sudah, kita akan membuat ini data model pembelajaran dan tingkat hasil belajar siswa ini menjadi bernilai kode 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, sebelum itu kita copy dulu semua data yang ada di sheet ini. Di-copy ke sheet sebelahnya. Lalu, agar mudah, kita dapat mendefinisikan PBL ini dengan menggunakan mendefinisikan PBL menjadi bernilai 1 dan CTL bernilai 2 itu dengan menggunakan rumus if. Rumusnya dapat dituliskan di sini. Lalu kita menuju ke sheet sebelumnya. Kita blok ini yang bertuliskan model pembelajarannya. Lalu kita definisikan value if true-nya, yaitu sama dengan jika dia PBL, maka kita beri value if true-nya itu 1. Lalu, untuk yang tingkat hasil belajarnya, kita blok juga. Kita beri, setelah definisikannya ini 1, kita beri if lagi untuk yang tingkat hasil belajarnya, lalu ini logical test-nya.
CTL bernilai 2. Lalu kita tutup kurung. Oke. Nah, karena kita sudah menuliskan ini, kita dapat dengan mudah, untuk menerjemahkan PBL dan CTL itu menjadi 1 dan 2 dengan cara ini kan di sini pojok kanan bawah, tiap sel itu ada kotak kecil seperti itu ya. Nah, kita dapat menarik ini sampai kursor kita berubah menjadi tanda plus seperti ini, lalu kita tarik ke bawah sampai datanya di sel terakhir. Nah, oh maaf, ini ada kesalahan harusnya ini masih untuk yang, apa namanya, untuk model pembelajaran. Jadi harus kodenya itu B2 sampai dengan B406. Oke, lalu kita ini ulangi aja, kita tarik. Nah, maka ini akan terdefinisi bahwa, apa namanya, untuk PBL itu bernilai 1 dan CTL berkode 2. Nah, untuk yang tingkat hasil belajar, kita lakukan cara yang sama. If kita blok semua yang ada di sheet 3. Lalu kita definisikan tingkat hasil belajar itu untuk tinggi itu kodenya 1, lalu kita misalkan lagi untuk yang sedang itu nanti kita beri kode 3 maaf, 2. Tulis sedang kodenya 2, lalu jika dia itu tingkatnya rendah, maka dia akan diberi kode 3. Lalu kita tutup. Nah, kita berhasil mendefinisikan tingkat hasil belajar di sel 1, lalu kita akan definisikan di sel yang lain dengan cara menarik kursor ke bawah. Nah, ya, di sini kita telah berhasil memberikan kode untuk model pembelajaran dan tingkat hasil belajar siswa. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan berapa sih frekuensi dari masing-masing tingkat hasil belajar di tiap model pembelajaran. Nah, untuk itu kita siapkan tabel seperti ini. Di sini ada tingkat hasil belajar, lalu ada kodenya di sini untuk mempermudah kita menggunakan rumus frekuensi. Di sini ada model pembelajaran dengan juga kodenya, dan di sini total untuk memastikan bahwa jumlah datanya itu benar. Nah, di sini kita tuliskan kode 1, 2, 3 untuk tingkat hasil belajar dan kode 1, 2 untuk model pembelajaran PPL dan CTL. Nah, untuk mencari frekuensinya, kita tuliskan di sel ini, di sel yang ini rumus frekuensi untuk data array-nya adalah yang di sini, tingkat hasil belajar siswanya, dan bins array-nya adalah kode 1, 2, 3 ini. Nah, lalu kita klik enter. Nah,
mmm, ketika kita sudah mengetikkan itu di sel pertama, untuk mendapatkan frekuensi di sel kedua dan ketiga, kita dapat memblok dari sel 1, 2, 3 ini kita blok, lalu ketikkan F2, lalu ketika sudah kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Maka akan muncul frekuensi untuk masing-masing tingkat hasil belajar di model pembelajaran PBL. Oh iya, tadi untuk, data array-nya, ini karena dia di PBL, maka kita blok sampai dengan data yang berkode 1 saja di model pembelajarannya. Nah, setelah itu kita lakukan di CTL. Caranya sama seperti yang di PBL tadi, hanya bloknya itu tadi mulai dari sini, dari data model pembelajarannya berkode 2. Nah, di sini, telah ditemukan data bahwa terdapat 115 siswa dengan tingkat hasil belajar tinggi, 160 dengan tingkat hasil belajar sedang, dan 130 untuk tingkat hasil belajar rendah. Total datanya itu ada 405. Dan untuk modul pembelajarannya ini, di modul pembelajaran, 160 data eee, menyatakan bahwa frekuensi yang menggunakan PBL ini ada 260 dan yang menggunakan CTL adalah 145. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menentukan ini frekuensi masing-masing datanya, eee, langkah selanjutnya itu kita menentukan persentase tingkat hasil belajar dari masing-masing model dengan menggunakan rumus matematis. Nah, rumus matematisnya ini untuk persentasenya ini adalah, jumlah siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL dibagi dengan jumlah total data, lalu dikalikan 100%. Seperti ini, karena kita menggunakan Excel ya, jadi seperti ini. Lalu agar lebih mudah, kita di sini, ubah datanya menjadi tipe persentase. Lalu kita lakukan juga untuk yang, tingkat hasil belajar dengan menggunakan CTL. Nah, setelah kita mengetahui, persentase tingkat hasil belajar untuk masing-masing model model pembelajaran, kita dapat menentukan frekuensi harapan untuk masing-masing tingkat hasil belajar. Nah, di sini rumus untuk menentukan frekuensi harapan, rumus matematisnya yaitu, total dari ini, total dari tingkat hasil belajar siswa, yaitu menggunakan model PBL dan juga CTL, dikalikan dengan persentase tingkat hasil belajar dengan PBL. Sehingga akan diperoleh bahwa frekuensi harapan untuk, yang PBL itu 73,83 dan untuk yang sedang itu caranya sama, hasilnya 102,72 dan yang rendah 83,64. Nah, untuk memastikan bahwa perhitungan kita ini betul, kita dapat menjumlahkan ketiga data ini. Nah, untuk yang frekuensi harapan di model CTL, kita juga melakukan hal yang sama, hanya saja yang kita kalikan adalah dengan persentase tingkat hasil belajar menggunakan CTL. Untuk memastikan, maka kita hitung seperti ini. Nah, ketika kita telah memiliki data frekuensi awal atau data yang akan diamati, yang 80, 35, 106, dan sebagainya ini, dan juga frekuensi harapan, kita dapat memasukkan data ini atau menyajikan data ini dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, tabelnya ini ada model pembelajaran, tingkat hasil belajar, F0 atau tadi frekuensi yang akan kita teliti, lalu, eee, ini FH atau frekuensi harapan,
Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya bahwa nilai chi-square itu dapat kita ketahui dengan rumus bahwa kita ketahui bahwa chi-square itu adalah penjumlahan dari perkalian, eee, dari operasi, F0 min F(H) kuadrat dibagi dengan F(H). Nah, karena kita sudah mengetahui data-data ini semuanya dari frekuensi yang akan diobservasi dan frekuensi harapannya, maka kita dapat memasukkan nilai-nilai ini. Nah, agar lebih mudah dan kita dapat menuliskan dengan sama dengan H5 atau sel di mana frekuensi yang akan diobservasi dari PBL dengan tingkat belajar tinggi berada. Ini kan di H5, jadi H5 dan dilakukan seterusnya. Lalu setelah kita memindahkan nilai F0 dan FH ini, kita mengoperasikan bahwa F0 min FH, lalu dikuadratkan, lalu kita bagi dengan ini, lalu kita jumlah hasilnya 2,04. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai untuk chi-square-nya adalah 2,04. Lalu setelah itu kita dapat melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini didasarkan pada hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel yang ini, penghitungan chi-square. Nilai chi-square-nya itu sudah diketahui 2,04. Nah, sedangkan nilai chi-square tabel itu dapat diketahui dengan memasukkan tingkat signifikansi atau alfa itu sebesar 5% dan derajat kebenarannya. Nah, cara mengetahui derajat kebenaran itu bagaimana sih? Nah, DK ini rumusnya jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Nah, karena kita ada di tabel silang 2 kali 3, maka jumlah barisnya itu 2 dan jumlah kolomnya itu 3. Sehingga diperoleh bahwa DK-nya itu 2. Nah, sehingga dapat kita cari bahwa nilai chi-square tabel di tingkat signifikansi 5% dan derajat kebenaran itu 2 adalah sebagai berikut ini. Nilai alfanya 0,05 dan derajat kebenarannya itu 2. Berarti nilainya ada 5,991. Nah, sehingga diperoleh nilai chi-square tabel itu 5,51. Nah, dapat diketahui bahwa chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, diperoleh bahwa karena chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis model pembelajaran yang diterapkan terhadap tingkat hasil belajar siswa pada materi gerak parabola. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.